Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafiq Al-Haki dari SMK Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan proyek perancangan Build of Quantity FTTH. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Google Earth Pro ya. Jadi di Chrome atau di browser kalian tinggal searching aja Google Earth Pro download ya. Nah, setelah kalian download, kalian tentukan nih tempat yang kalian ingin buat sebagai perancangan Build of Quantity-nya atau BOQ ya. Nah, saya tempatnya itu ada di Citra Majaraya ya, Citra Majaraya. Nah, setelah itu, setelah menentukan tempatnya, hal yang pertama saya lakukan yaitu adalah eh, folder itunya, folder pertamanya itu ubah namanya menjadi nama tempat ini ya, tempat perumahannya atau komplek atau apa, ubah jadi nama tempatnya. Saya ini Citra Majaraya ya. Citra Majaraya ini tepatnya ada di sekitaran Banten, ya, Banten di Banten. Nah, lalu langkah pertama adalah pertama-tama itu saya membuat yang namanya poligon, jadi untuk membentuk sebuah area atau mengelompokkan rumah yang akan kita tanami FTTH ya, kita pasangkan FTTH. Nah, bentuknya seperti ini poligonnya, saya persegi persegi gini ya. Nah, cara membuat poligon itu kalian tinggal klik di situ, misalnya di temporary place, kalian klik kanan, add, terus add poligon. Nah, poligon, lalu kalian tinggal uh, atur ini dari mana ke mana titiknya sesuai yang kalian butuhkan. Nah, seperti ini. Dan untuk merubah warnanya itu di sini. Nah, ini nih. Kita rubah jadi kuning ya. Tuh, berubah jadi kuning. Dan opacity-nya itu berapa ya? Apalagi opacity-nya eh, bentar, 40%. Untuk itunya ya, opacity-nya itu dalam 40%. Nah, jadi ini kita ubah properties, type color, ini ganti ke 40%. Jadi agak kelihatan lah bentuk rumahnya itu. Nah, setelah membuat apa namanya polygon, saya lanjut menghitung rumah di setiap area, misalnya ini. Nah, segini. Saya menghitung ada berapa rumah di sekitar blokan ini. Nah, jika sudah menghitung, saya sebaiknya beri tanda supaya gampang diingat dan bisa dihitung. Nah, saya saya beri tanda menggunakan ini ya. Cara memberikan tandanya yaitu di polygon, terus add place mark. Nah, di sini kalian bisa rubah tandanya seperti apa ya, mau ini bebas, terus dikasih nama atau dikasih jumlah total rumahnya berapa gitu, bisa 24 tuh, biar mudah diingat dan gampang dihitung ya. Nah, ini apa saja ya. setelah setelah menentukan berapa jumlah rumahnya, di sini kita menentukan arah kabelnya dulu. Oh ya benar, di sini kita apa pasangkan ODC. Nah, ini ODC ya, ini ODC, saya memakai dua ODC. Lalu setelah ODC, untuk menyambung ke rumah-rumah ini diperlukan yang namanya kabel distribusi. Nah, begini jalur kabel distribusi saya. Untuk membuat kabel itu caranya tinggal, kalau kalian mau bikin folder baru ya, tinggal kasih nama kabel distribusi misalnya gitu. Nah, untuk caranya itu klik kanan di mana terserah ya, atau bikin folder lagi aja, menurut saya bikin folder kabel distribusi, klik kanan add ya, terus ini add path. Nah, terus kalian tentukan deh kabelnya dari mana ke mana, misalnya begini tuh, begini ya. Dan warnanya juga bisa dirubah-rubah sesuai keinginan kalian. Lalu setelah kabelnya sudah disesuaikan, kabelnya sudah terpasang, ini ingat ya, ini cuma perencanaan aja, jadi nggak berurutan mungkin ya. Lalu pasangkan tiang. Nah, jarak antar tiang ini adalah 50 meter ya. Untuk mengetahui jaraknya benar-benar pas 50 meter, di atas ini ada yang namanya ada yang gambar penggaris nih. Nah, ini buat mengukur jaraknya, kalian tentu misalnya dari tiang sini ke tiang ini tuh 49 ya, ya pas lah ya dengannya. Jika udah itu langsung pasangkan tiang di titik 50 meternya, clear dan hapus lagi aja, soalnya nanti akan mengganggu ya. Lalu setelah dipasangi tiang seperti ini, lanjut dengan memasangkan ODP di tiang-tiangnya. Nah, ini ODP yang saya pasangkannya. Tidak di setiap tiang, perkiraan aja atau sesuai dengan jumlah rumahnya. Di sini saya menggunakan ODP port 16 ya. Semuanya menggunakan port 16 karena rumahnya di sini banyak-banyak ya. Jadi nanti ODP 16 ini ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini berapa gitu ya. Lalu ya udah sih gini aja. Nah, jika sudah selesai semuanya seperti ini,
kita langsung saja ke BOQ-nya, bill of quantity-nya ya. Kita langsung saja ke BOQ-nya. Nah, ini BOQ-nya ya. Di sini kita dapat menghitung harga dari semuanya ya, dari pemasangan, jasa, ya, dan lain-lain. Untuk pertama-tama kita kasih nama proyeknya dulu, nama kalian aja, Muhammad Dafiq Al-Haqi. Nah, untuk kode STO-nya itu kita cari di STO terdekat. STO terdekat dari tempat ini ya. Kita searching aja STO, enter. Nah, mungkin ini STO Tenjo. Nah, di sini kita kasih nama STO Tenjo. Oh, ini kita cari dulu. STO Tenjo. Enter. Dihapus atau kok gini, ini salah, bentar. Kalian untuk perhitungan BOQ-nya itu bisa di Microsoft Excel atau di Google Spreadsheet ya. Saya menggunakan Spreadsheet saja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Untuk perhitungan pertama kita menghitung ODP-nya. Di sini, bentar. Nah, ODP dikali 1 core ditambah 24, yaitu sebagai kapasitas ODP-nya 24 core, dikali berapanya distribusi yang kita miliki. Jadi di sini kita tulis sama dengan, terus saya menggunakan 16 ODP, 69 ODP, 69 dikali 1 ya, yang ditulis saya dikali satunya, langsung saja tambah 24 dikali distribusi, itu maksudnya si ODC-nya ya, ada berapa jalur distribusi. Di sini saya menggunakan 2 ODC yang berarti itu bisa sama dengan 2 distribusi. Berarti di sini kita kali 2. Nah, terus yang perhitungan yang kedua itu kabel distribusi dikali 13. Nah, maksud dari yang tadi itu jalur distribusinya kan saya punya 2, berarti harus dikali 2. 13 dikali 2. 13-nya dari mana itu sudah dari rumusnya begitu ya. Enter. Nah, terus untuk yang ketiga total pemakaian ODP. Jadi ODP yang saya gunakan itu ada 69 ya. 69. Enter. Lalu menghitung ODP kapasitas 8 ada berapa. Saya tidak memakai ODP kapasitas 8, jadi kita kosongkan aja. Yang di strip ya, kosongkan saja. Lalu ODP kapasitas 16 port. Ini 8 port, 16 port ya ODP kapasitas 16 port. Itu ada berapa? Saya kan semuanya ODP-nya 16 port, jadi kita tulis seperti ini, 69. Lalu menghitung passive splitter ya. Ya, passive splitter yaitu caranya total ODP dibagi 4. Kita sama dengan 69 dibagi slash ya 4, 17 ya passive splitternya. Lalu total tiang yang saya pasangkan itu ada berapa. Di sini total tiang yang saya pakai itu ada, saya tiang dikasih kode dengan nama TN. Nah, itu ada 124 tiang. Nah, untuk cara mengetahui atau cara cepat ada berapa tiangnya, kalian tidak perlu menghitung satu-satu karena itu kelamaan ya. Cukup tinggal gini, tekan shift, lalu tekan tiang pertama. Bentar, salah.
tekan di tiang pertama, kalian tekan shift lalu scroll ke bawah ke tiang terakhir. Nah, jika sudah ke blok semua ini, kalian klik kanan lalu pencet yang bawah. Nah, lalu kalian klik kanan lagi, pilih yang split apart multi geometry. Nah, langsung terbaca ada berapa tiangnya gitu. Di sini ada 124 tiang. Salah. Ada 124 tiang. Lalu kita menghitung nomor 8 ya. Kita menghitung yang nomor 8 sama kabel dari kabel distribusi, yaitu total kabel distribusinya ada berapa ya. Di sini saya ada 2 kabel distribusi. Kita menghitung pipanya ya, itu dengan cara jarak per pipanya itu adalah 7 meter dikali distribusi kita itu distribusi saya itu ada 2 ya kabel distribusinya. Jadi kita di sini tulis sama dengan 7 meter dikali 2 meter. Lalu setelah itu nomor 10 itu galian dari ODC ke tiang pertama. Nah, kita kesini lagi. Nah, ini ODC pertama dan tiang pertama saya ya. Lalu kita pencet penggaris lagi ya untuk mengukur jaraknya dari ODC. Dari ODC ini perkiraan aja ya. Nah, sekitar 37 meter ya. Dan saya clear, hapus saja. Lalu kita di sini tulis 37 enter. Lalu jumlah tiang yang dipakai kita tulis lagi 124 tiang. Enter. Nah, yang nomor 12 itu tidak dihitung saja ya. Langsung saja ke jarak kabel distribusi. Distribusi kita ada 2 jarak kabel, jadi ada 2 kabel distribusi, jadi kita ukur jarak kabelnya satu persatu lalu tambahkan lalu dikali 1,05. Nah, ya, kita ukur dulu ya kabel distribusinya. Nah, untuk cara pengukurannya yaitu kita nggak perlu ukur pakai penggaris karena itu ribet. Kita langsung saja ini kabel distribusi. Nah, ini kabel distribusi yang pertama, kalian klik kanan, properties, lalu ke ini nih, measurement. Nah, kalian ubah dulu ininya ke meter ya. Di sini saya kabel distribusinya itu sekitar 3144 meter. Kita tulis di sini 3144 tambah. Nah, di kabel di distribusi yang kedua lakukan hal yang sama. Ini kabel distribusi yang kedua saya. Kita klik kanan, properties, measurement. Nah, ada 2337. 2337 lalu kali 1,05 enter. Bentar, error ya. Bentar, saya salah. Salah. Nah, harusnya tadi saya pencet titik ya. 0,5 1,05 lalu enter. Hasilnya 5.598. Nah, jadi untuk total harga yang perlu digunakan untuk penanaman atau pemasangan FTTH di perumahan Citra Majalaya tadi, dari material itu harus ada sekitar 312 juta ya. Di jasanya itu memerlukan biaya 77 juta. Jadi totalnya 390 juta sekian ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang tidak mengerti, dan mohon maaf juga kalau ada tutur kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.